Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala afdali rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan Bapak dalam pengkajian materi pendidikan agama Islam kelas 3. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat mustahil bagi Allah. Yang kita bahas kemarin baru 4 ya. Sedangkan Bapak bilang pada pertemuan pertama kita bahas 5. Makanya kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan sifat-sifat mustahil bagi Allah yang kelima. Baik, silakan yang bukunya ada di rumah dibuka buku Sifat Mustahil bagi Allah halaman 51. Yang selanjutnya adalah Al-Mumassalatu lil Hawadisi. Al-Mumassalatu lil Hawadisi, yang artinya sama atau menyerupai makhluk. Allah punya sifat wajib al-mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Sehingga mustahil kalau Allah memiliki sifat al-mumassalatu lil hawadisi, sama dengan makhluk. Karena makhluk itu punya banyak kelemahan. Makhluk itu punya banyak kekurangan. Makhluk itu punya banyak keterbatasan. Sedangkan Allah, zat yang maha sempurna. Kekuasaannya sempurna, ciptaannya sempurna, zatnya sempurna. Tidak ada sesuatu kekurangan pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah Sang Pencipta Al-Khaliq yang maha sempurna dan tidak pernah ada kekurangan. Kita bisa melihat banyak contoh-contoh ciptaan Allah. Contohnya apabila sedang turun hujan, subhanallah, kita menyaksikan betapa tetesan-tetesan air hujan yang Allah ciptakan. Allah maha tahu berapa semua jumlah air hujan, karena Allah yang menurunkan. Kadang Allah turunkan pertetes itu kecil-kecil, tapi kalau nanti sudah banyak, sudah besar, pertetes itu besar-besar dan banyak. Semuanya Allah yang ngatur. Karena itu kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah tidak mungkin sama dengan makhluk apapun. Sifat mustahil bagi Allah kalau dia menyerupai makhluk. Artinya kalau ada di bayangan kita sekelumit, kita membayangkan misalnya Allah itu seperti langit, berarti sudah menyerupai makhluk, dan itu mustahil. Ya, sebab Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu pun yang menyerupai dan menyamai Allah. Tidak ada sesuatu dan tidak ada satu apapun yang sama dengan Allah. Setelah itu kita pelajari sifat mustahil bagi Allah adalah al-ihtiyaju li ghairihi. Al-ihtiyaju li ghairihi artinya bergantung dan membutuhkan makhluk. Ya. Allah tidak mungkin membutuhkan makhluk. Mengapa? Allah maha kaya. Allah maha kuasa. Artinya kekayaan manusia sekaya apapun tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekayaan Allah. Kalau ada orang, seorang miliuner, seorang yang punya uang triliunan,
dia punya tanah di mana-mana, punya kemewahan di mana-mana, dibanding dengan kekayaan Allah tidak ada apa-apa. Ya. Bagaikan setetes air di lautan, kekayaan manusia yang kalau dibandingkan dengan kekayaan Allah, makanya tidak pantas manusia itu bersifat sombong. Kita harus mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Inna lillahi, kita semua adalah milik Allah. Kita semua di sini mencakup yang kita punya, yang kita miliki, ya, yang kita kuasai dan lain sebagainya. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah membutuhkan bantuan makhluk. Allah adalah tempat seluruh makhluk bergantung dan meminta pertolongan kepadanya. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Menguasai. Makanya kita tidak bisa untuk beraktivitas tanpa sekehendak dan izin Allah. Kita bisa berbuat seperti sekarang ini atas kehendak dan izin Allah. Oleh karenanya Allah itu Maha Kuasa. Jika menginginkan sesuatu, kita itu bingung seperti bagaimana caranya agar bisa mendapatkan sesuatu. Padahal Allah yang Maha Kaya berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila menghendaki sesuatu, maka Allah itu berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat 38, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Yang artinya Allah itu Maha Kaya sedangkan engkau miskin, engkau adalah fakir. Apa bedanya fakir dengan miskin? Jadi lari ke fikih ya. Fakir itu artinya tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Kalau miskin itu punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. Nah, kalau diri kita semua di hadapan Allah bukan miskin tapi fakir. Kenapa fakir? Karena pada hakikatnya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya, semuanya adalah karunia Allah. Kita seperti sekarang ini adalah pemberian dari Allah. Kita punya kekayaan di rumah, kita punya hal-hal lain di rumah, ya. Itu semua adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah mustahil membutuhkan makhluknya. Allah tidak membutuhkan apa-apa dan tidak membutuhkan siapa-siapa. Semua yang ada adalah ciptaan Allah. Semua makhluk yang hidup adalah ciptaan Allah. Alam dunia, alam akhirat, Allah yang menciptakan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada Tuhan yang maha besar. Tidak ada Tuhan yang tidak membutuhkan segala sesuatu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari perbaharui tauhid kita. Kalian catat, ya, kalian ingat, juga kalian mantapkan dalam hati bahwa Allah mustahil membutuhkan makhluknya. Justru kalau kita beribadah kepada Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita sholat. Allah tidak pernah butuh manusianya untuk sholat, untuk ibadah. Yang butuh adalah manusia itu sendiri, bukan Allah yang butuh. Artinya Allah tidak akan pernah rugi umat manusia semuka bumi ini tidak sholat sekalipun, karena Allah sudah menyiapkan azab yang sangat pedih, neraka buat orang-orang yang membangkang terhadap perintah-perintahnya. Marilah menjadi hamba Allah yang selalu taat kepada perintahnya, bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, serta mengakui kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak punya kekuatan, daya, upaya apapun selain daripada karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Terima kasih. Demikian lanjutan pelajaran tentang sifat mustahil bagi Allah yang kelima ini. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.